Ya, Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Saat ini Anda masih menyaksikan keramaian di Padepokan Agung Amparan Jati, lokasi digelarnya Sumpah Pocong Saka Tatal. Dan seperti inilah situasinya saat ini, sejak tadi dimulainya prosesi atau persiapan dari prosesi Sumpah Pocong ini, sudah semakin ramai saja masyarakat yang datang untuk melihat prosesi dari Sumpah Pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Dan pemirsa, tadi juga beberapa keluarga dari Saka Tatal ini sudah hadir, termasuk juga paman dari Saka Tatal. Sepertinya memang dari pihak keluarga Saka Tatal ini sudah begitu yakin untuk membuktikan bahwa mereka atau Saka Tatal di sini tidak bersalah. Sehingga tidak ada raut takutan, tapi lebih ke raut terharu, dan juga keluarga Saka Tatal tadi lebih ke sedih untuk membayangkan Saka Tatal yang tertuduh bersalah. Sehingga saat ini, di momen ini, Saka Tatal ingin membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sehingga keluarga pun juga meminta untuk Ibtu Rudiana hadir. Namun hingga saat ini Ibtu Rudiana masih belum juga hadir di lokasi, atau mungkin tidak ada informasi terkait hal tersebut. Sehingga Sumpah Pocong hingga saat ini masih belum dilaksanakan oleh Saka Tatal. Dan jika kita lihat suasana Padepokan saat ini, warga ini terus-menerus bertambah dari berbagai daerah, pemirsa, untuk menyaksikan secara langsung prosesi Sumpah Pocong yang nantinya akan dilaksanakan oleh Saka Tatal. Karena memang kasus ini sendiri pun sudah bergulir selama beberapa waktu yang cukup lama, 8 tahun lamanya, dan sehingga banyak sekali polemik dan pendapat terkait kasus ini. Sampai akhirnya Saka Tatal mencari keadilannya, dan saat ini warga berharap bisa menyaksikan Saka Tatal memperjuangkan keadilan tersebut dan membuktikan atau berusaha membuktikan bahwa dirinya itu tidak bersalah di sini. Sehingga memang sejak awal sudah diberitahukan bahwa Ibtu Rudiana memang diajak atau diundang untuk datang ke sini. Yang bisa dengar cuma Sigit. Dan bersama-sama seperti inilah suasana dan juga sorak-sorai dari masyarakat yang sudah berkumpul berdesakan hadir di Padepokan. Mereka, informasi yang mereka dapatkan bahwa Sumpah Pocong ini akan dilaksanakan pukul 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini Sumpah Pocong masih belum dilaksanakan. Terlihat warga masih bersorak-sorai, berdesakan, saling menancungkan handphone mereka untuk mendokumentasikan momen ini. Karena memang momen ini adalah momen yang sangat krusial bagi Saka Tatal sendiri. Dirinya memang sudah pernah menyatakan bahwa ia akan melakukan Sumpah Pocong. Ada Saka juga di situ. Dan jika kita melihat bagaimana sorak-sorai dan keramaian saat ini, ya, sepertinya Saka Tatal memang sudah hadir, pemirsa. Ini dia Saka Tatal memasuki tempat lokasi akan dilaksanakannya Sumpah Pocong. Dan kita akan melempar ke Abraham Silaban, rekan Abraham yang sudah ada di sana. Silakan AB dengan laporan Anda. Ini Saka. Saka. Ya, AB, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Saka. Ini Saka. Udah. Gua akan sedikit suruh live. Jangan didoakan.
pemirsa, sepertinya rekan Abraham ini masih kesulitan untuk mendengar suara dari studio karena memang saat ini kondisinya makin ramai karena baru saja Saka Tatal ini tadi melewati kerumunan atau lokasi nantinya akan dilaksanakan Sumpah Pocong. Dan tadi kita bisa lihat bersama-sama Saka Tatal itu berjalan bersama kuasa hukumnya Titin Aprilianti. Dan saat ini rekan Abraham juga masih berada di sana memantau prosesi dari Sumpah Pocong. Ya rekan Abraham. Sepertinya pemirsa memang Sumpah Pocong ini akan segera dilaksanakan. Jika tadi terjadwal pada pukul 1 siang, sepertinya ini hampir menuju ke pukul 2 siang barulah Sumpah Pocong ini akan dilakukan oleh Saka Tatal. Karena mengingat tadi memang niatnya mau menunggu Ibtu Rudiana yang hingga saat ini masih belum hadir juga di padepokan lokasi nantinya Sumpah Pocong ini akan dilaksanakan. Sedangkan dari pihak Saka Tatal sendiri, pemirsa, keluarga sangat mendukung dan hadir untuk memberi support kepada Saka Tatal yang nantinya akan melaksanakan Sumpah Pocong ini. Dan kita akan coba menyapa Abe kembali. Abe, silakan Abe dengan laporan Anda, situasi di sana seperti apa? Aku ngomong sekarang, Anda bisa lihat keadaan semakin nggak kondusif. Keadaan semakin nggak kondusif. Abdi dalam saat ini berusaha untuk menenangkan situasi. Anda bisa lihat keadaan semakin nggak kondusif. Tapi upaya untuk publik yang hadir di sini, masyarakat yang hadir di sini, warga yang hadir di sini, terus dilakukan oleh abdi dalam yang disebutkan sedikitnya ada 25 lebih dari total 50 abdi dalam yang ada di sini. Dari itu, apapun yang terjadi di sini, itu dilakukan. Oke, dilakukan. Ini siapa? Ada sosok yang harus berusaha untuk berusaha untuk menenangkan keadaan yang udah nggak kondusif seperti ini. Ya itu terus dilakukan. Ya terjadi keributan. Ya semacam adu mulut lah ya. Ya apa ya? Ya hal ini ya bisa saja dimaklumi. Publik dari mana tangan dan latihan. Jangan diinjak-injak, itu jangan diinjak-injak. Itu. Oke. Ini. Dan upaya untuk menenangkan keadaan. Tapi lagi dan lagi. Rasa perhatian publik yang begitu tinggi terhadap dilakukan oleh Saka Tatal begitu tinggi. Jadi isinya tinggi di sini. Publik yang ingin menyaksikan di ini. Ini yang tadi tidak ada yang disebut sebagai bunga-bunga 7 rupa dan sebagainya yang ada di sini. Ini tidak beraturan, tapi harapannya ini tidak mengganggu proses yang akan segera digelar di sini. Menyan juga sudah dinyalakan. Lagi dan lagi, saya harus ini adalah kearifan lokal yang dilakukan oleh warga sekitar, termasuk pada pengasuh Pendopo Agung Amparan Jati di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Itu dilakukan sebagai bentuk upaya untuk pencarian kebenaran versi keyakinan, versi lokal. Sasa saja publik ada yang beranggapan bahwa ini tidak semestinya bukan sebagai upat. Apalagi dari Saka Tatal yang meyakini dirinya bahwa ia tidak bersalah dalam kasus yang dituduhkan, apalagi hukuman yang sudah dijalankan selama 8 tahun namanya. Lokasi ini sebetulnya di sini yang
membuat kurang kondusif itu bukan awak medianya, karena Prosesi dari Sumpah Pocong ini akan dimulai pada sebelah saya. keluarga Dari Saka ada Saka ke depan sih atas batas itu kuasa hukum. di apa? Oke, ya mana? Ya, kalau dibuka dulu. Ada di Farah. Di studio Saka. Saka ya, saya lihat ya. Saka sebentar. Sini. Ini Saka. Saya bersama dengan Saka. Saka, sampaikan sesuatu Saka. Api, sampaikan sesuatu. Saka, bututin. Sampaikan. Yang mau ngomong Pak Kiai? Nanti beliau. Ini langsung jalankan saja. Ini langsung menjalankan prosesinya. Enggak, mandi dulu. Harus ada pemandian dulu. Harus ada pemandiannya dulu. Siap, Saka. Harus dimandikan dulu. Pak Ustadz ya? Pak Ustadz siap Pak Ustadz. Oke. Awas, Tadakaluddin. Tolong waktunya ya. Diam ya. Diam, hening dulu ya. Tolong hening dulu ya. Mulai acara Sumpah Saka. Saya ya. Mohon. Silakan Bung Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Abbas, pengacara Saka Tatal. Hari ini kami hadir di Padepokan Pendopo Agung Ambaran bersama Saka dan Ibu Titin dan seluruh tim dari Jakarta yang hadir hari ini. Teman-teman, harap tenang. Hari ini kami tunggu Rudiana tidak hadir. Tapi acara Sumpah Saka hari ini tetap kami laksanakan. Mohon buat Bumi Cirebon, buat para orang tua sesepuh kiai-kiai Cirebon untuk merestui niat baik daripada Saka. Hidup Saka! Kalau misalnya seandainya itu Rudiana nggak hadir, bagaimana? Rudiana tidak hadir, tapi Saka tetap melaksanakan sumpahnya bahwa Saka bukan pelakunya. Tidak, Saka bukan pembunuhnya. Dan mudah-mudahan 7 orang terpidana bisa dibebaskan. Farhan, apakah undangan untuk Rudiana sudah ada feedback dari Pengacara-pengacara Rudiana, Rasman, Elsa, Mitra, dan yang lain-lainnya menyarankan untuk tidak ikut sumpah. Padahal yang menantang adalah Rudiana. Yang menantang adalah Rudiana. Buat Pak Kiai, mohon kiranya dimuluskan kejujuran dari Rapa ini, dari Saka Tatal ini. Semoga Saka Tatal bisa menjadi orang yang berguna, bermanfaat. Amin. Sehat, panjang umur. Amin. Hidup Saka! Hidup Saka! Kita nggak peduli lagi, kita sudah PK dan sudah proses hukum. Ini hanya justice moral justice, tentang moral. Setakut apakah anak ini terhadap Tuhan akibat tidak jujur? Kalau Rudiana cuman gertak, ya. Saka, aku pengacaramu. Apa yang kau lakukan hari ini adalah sesuatu yang dipertaruhkan. Jika kau jujur, insya Allah akan membukakan jalan rezeki, pintu rezeki rahmatmu. Tapi jika kau berbohong, maka akan tertutup juga dan azab buat kamu, Saka. Pagi hari ini saya menanyakan kembali, apakah Saka berani untuk sumpah pocong
bahwa Saka bukan pelakunya dan salah tangkap. Berani. Gimana Saka tanggapannya Saka? Berani? Berani. Berani. Saka akan tetap melakukan sumpah pocong? Oke. Tanggapannya alasan Ibtu Rudiana tidak hadir seperti apa nih Bang? Tanggapannya Ibtu Rudiana nggak hadir bagaimana? Tanggapannya Ibtu Rudiana nggak hadir. Alasannya kenapa? Rudiana nggak akan hadir karena bagi mereka Rudiana berbohong. Rudiana yang merekayasa, mengarahkan. Semua saksi sudah mengatakan Rudiana yang mengarahkan. Sudah dipastikan Rudiana tidak Berarti Bang Oke. Abbas yakin bahwasannya Ibtu Rudiana tidak berbohong? Mereka yang yakin, kalau kita yang sebagai lawyer. Oke, silakan Pak Kiai. Oke. Pak Kiai, ini tadi kita sudah mendengarkan bahwasannya Saka Tatal akan tetap melakukan sumpah pocong. Bagaimana nih Pak Kiai? Apakah akan tetap melanjutkan sumpah pocong? Oke, sekarang kita akan melanjutkan sumpah pocong sesuai dengan petunjuk dari Bang Farhat bahwa walaupun Pak Ibtu Rudiana ini yang kita menunggu sudah lama, Iya. Pak Ibtu Rudiana tidak datang. Oke. Maka dari itu dengan keberanian Saka pun siap untuk di sumpah pocong. Oke. Untuk itu saya mau memandikan beliau dulu, Oke. seperti memandikan jenazah. Oke. Pak Haji, ayo memandikan. Saya akan memandikan dulu. Bang Farhan, apakah ada alasan kenapa Ibtu Rudiana nggak hadir, Bang? Ya. Ya, kita akan melihat proses pemandian. Ya. Nah, di sini. Jangan Oh ya, kita sampai di sini. Jangan diliput. Oke, nggak apa-apa. Jangan diliput. Dari sini aja. Ya. Nyalain, kamera nyalain. Kamera lampu ada. Oke. Saya ada di tempat di mana Saka akan segera dimandikan. Kita akan melihat ini adalah prosesi di mana Saka Tatal dimandikan, dan kita menghargai ini sebagai prosesi yang tidak akan kita pertontonkan sebetulnya. Tapi kita ada di satu space atau tempat yang memang disinilah dimulainya prosesi sumpah pocong itu. Dan Anda bisa lihat ada dua gambar kami. Saya akan coba tunjukkan ada dua gambar kami. Gambar kami adalah gambar yang ada di depan untuk menunjukkan gambar mengenai keramaian yang ada. Ada Mas Jaka. Mas Jaka sebentar, Mas. Ada Mas Jaka, ini adalah kakak pertama ya, Bu? Ya, kakak kedua. Kakak kedua. Nah, ini adalah abang kandung dari Saka Tatal. Abang kandung dari Saka Tatal, yaitu Mas Jaka Putra. Mas Jaka, jelaskan kepada kami, Mas Jaka, berapa penting momen ini untuk memberikan dukungan kepada Saka Tatal. Tadi saya melihat Anda sumringah, tapi kelihatannya ini karena semakin ramai. Anda pernah? Iya, saya kaget sama antusias masyarakat begitu luar biasa. Ini semakin apa ya? Semakin meyakinkan, banyak masyarakat yang mendukung. Ya, apalagi sekarang pihak sebelah tidak datang. Jadi alhamdulillah kami percaya 100% sama adik saya. Anda percaya? Saya siap. Dan berikan dukungan. Di belakang Saka sudah dimandikan. Oke, nanti ya. Oke. Ya, kita sudah melihat Saka dimandikan. Ayo, maju. Ayo, mundur. Ayo. Saka, belakang saya. Ya, Saka sudah selesai dimandikan. Ini bersama dengan saya, Saka Tatal. Saka sudah dimandikan. Ayo Saka. Kemenyan sudah dinyalakan. Sebentar. Ayo mundur. Nah, kemenyan sudah dinyalakan. Tolong diberikan jalan. Saka sudah ada. Tolong diberikan jalan, Pak. Diberikan jalan kepada kami, Pak. Sebelah kanan, ke sebelah kanan, Leman. Nah, maju. Kabel. Nah, kita lihat ini Saka. Saka yang sudah selesai dimandikan. Saka Tatal sudah selesai dimandikan. Dan Saka Tatal akan mengambil sumpahnya pada hari ini. Saka. Ini menjadi momen bersejarah dalam upaya penegakan hukum, di mana seorang mantan terpidana melakukan sumpah pocong atas dasar keyakinan dan kepercayaannya bahwa ia tidak meyakini bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang dituduhkan kepadanya. Ia melakukan upaya legal formal, dan hari ini ia melakukan apa yang ia percaya. Dan kita harus hargain. Berikan jalan. Berikan jalan. Saka
Ada Saka total di sini. Semangat Saka. Saka. Yakin Saka? Yakin Saka? Kamu yakin Saka? Seperti apa yang dituduhkan tidak itu? Tidak seperti yang dituduhkan Saka. Saka yakin. Saka yakin. Tidak seperti yang dituduhkan. Dan ia ada dalam prosesi ini. Di Kafani. Saya Abraham Silaban, saya hadir di sini dan menyaksikan detik-detik ini. Betapa detik-detik ini sungguh bagi saya adalah monumental. 15 tahun perjalanan karir saya sebagai seorang jurnalis. Saya tidak pernah melihat yang seperti ini. Betapa upaya pencarian keadilan terus dilakukan lewat upaya-upaya di dalam pengadilan legal formal. Dan hari ini saya juga melihat betapa seorang yang berupaya untuk membuktikan bahwa dirinya seperti yang tidak dituduhkan, seperti hukum yang sudah dijalankan. Dia rela untuk melakukan ini semua. Dia rela untuk melakukan ini semua untuk membuktikan kepada publik yang ada di luar sana yang menyaksikan bahwa dia sesungguhnya tidak seperti yang dituduhkan. Dan lihat Kanjeng, Kang Raden, silakan Kang Raden. Mangga Kang Raden, mangga. Harap tenang semua. Nanti diajarin dulu. Oke. Azan. Azan. Semangat Saka. Yakin. Azan. Jangan dorong Saka. Oke. Saya minta harap tenang semua. Diajarin dulu. Yang dulu, harap tenang. Akan dibacakan azan. Bisa maju. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Langsung komat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya salat, hayya falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Silakan. Bang Raden, silakan apa yang disampaikan. Kita akan lihat posisi berikutnya setelah dibacakannya. Saka ikutin saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saka ikutin apa yang diucapkan oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap yang telah disiksa
Indonesia disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Aibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin, baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar. Sekarang prosesnya sudah selesai dilakukan. Ya. Saja dipeluk langsung oleh Ibu Titin. Ya Allah, Bapak Kapolri. Saya bersama dengan Saka. Ini orang mencari keadilan sampai begini. Ya Allah. Upaya-upaya pengadilan sudah dilakukan. Tinggal apa yang dirasa sebagai keyakinan. Maka di Republik ini Mencari keadilan sampai begini. keadilan harus ditegakkan sekalipun langit dan bumi runtuh dan binasa. Luar biasa. Ini luar biasa. Leman. Pegang. Nah, kita masuk ke dalam. Baik. Luar biasa. Ayo. Luar biasa ini. Saya menjadi saksi mata momen bersejarah dan penegakan hukum di Indonesia. Tidak pernah ada yang seperti ini. Dan saya tidak pernah sekali lagi ada yang seperti ini. Maaf Pak, mohon bergeser Pak. Bergeser. Tidak pernah sekali lagi ada yang seperti ini. Saya menyaksikan betul. Dan saya menjadi saksi mata dalam upaya pencarian keadilan di Republik ini. Berbulan-bulan lamanya saya mengikuti kasus ini. Dan 15 tahun saya sebut tadi. Sungguh. Bu Titin, kenapa begitu? Kenapa Anda begitu? Terharu, kenapa Anda begitu? Terisak, Bu? Saya yang hadir di 2016, saya yakin Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya nggak pernah melakukan pembunuhan. Nggak pernah melakukan. Saya meyakini itu kecelakaan. Bapak Kapolri ada anak kecil dulu 15 tahun. Sekarang sudah dewasa, dia umur 23 tahun. Dia mencari keadilan sampai segininya. Sampai sumpah pocong. Dan saya yakin ke-7 terpidana juga sanggup sumpah pocong kalau diberi kesempatan. Saya yakin ya Allah sampai segininya. Anak Indonesia sampai segininya nyari keadilan ya Allah. Saya masih ingat pertama kali bertemu dengan Anda. Dan saya melihat Anda bercerita kepada saya betapa sulitnya proses-proses yang sudah dilalui. Ketika waktu itu semuanya segalanya berlangsung tertutup. Iya. Anda pernah bayangkan sampai pada detik ini, sampai pada momen ini, memori PK sudah dilakukan. Tapi apa yang harus dilakukan hari ini adalah keyakinan bahwa Saka tidak melakukan apa yang dituduhkan melalui sumpah pocong. Pernah dibayangkan sampai pada sumpah pocong akhirnya? Enggak, saya nggak pernah nyangka. Saya pikir anak ini akan terus menyandang sebutan mantan narapidana. Saya nggak punya keyakinan sebelumnya. Saya mikir yang 7 orang itu bagaimana. Dia tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Saya punya keyakinan itu. Sekarang ada anak yang sampai melakukan sumpah pocong. Saya yakin yang 7 orang kalau diberi kesempatan akan yakin sama melakukan hal yang sama. Mereka siap melakukan itu? Saya yakin akan siap melakukannya karena saya yakin bukan mereka pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Saya yakin ini insidennya adalah kecelakaan. Dari 2016 saya meyakini itu walaupun saya diketawain, tapi saya yakin. Dulu Anda diketawai, tapi yang jelas hari ini saya Abraham menjadi saksi mata betapa banyaknya dukungan kepada Anda dan Saka. Hari ini ribuan orang berkumpul di sini dan saya pikir banyak orang juga menyaksikan ini. Banyak orang luar sana juga punya keraguan serupa. Banyak orang juga punya keyakinan serupa dengan apa yang Anda perjuangkan hari ini. Apa yang ingin Anda sampaikan dengan masifnya warga yang ada di sini, datang dari berbagai luar kota, ada Majalengka, Kuningan dan sebagainya, bahkan dari ibu kota Jakarta juga datang ke sini untuk menyaksikan momen bersejarah. Ya, terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Saya meyakini itu tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang dituduhkan dalam 2016. Walaupun sudah inkrah, tapi ini peradilan sesat. Ibu etik hakim yang waktu itu mengadili Saka Tatal.
Anda begitu kencang berteriak, mana ada bengkel buka jam 10. Anak ini sekarang berani sumpah pocong, Ibu. Apa yang terjadi kalau ini terjadi sama anak dan cucu Ibu? Ibu, saya waktu itu sudah berusaha meyakinkan Ibu, tapi Ibu tetap memvonis Sakatata 8 tahun. Ya, upaya hukum terus dilanjutkan dan memori PK akan segera diputuskan dan itu akan terus Anda kawal. Iya. Saya mohon dukungan masyarakat Indonesia. Kami sudah melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan. Kita sudah menyodorkan banyak-banyak bukti. Kita sudah menyodorkan saksi-saksi di sidang PK. Kami mohon dukungan masyarakat Indonesia. Saya alhamdulillah sudah tidak sendiri lagi. Saya didukung semua masyarakat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih yang kepada seluruh media. Terima kasih. Luar biasa. Anda bisa lihat saya mandi keringat ini Bu Titi. Saya basah ini semua. Kalau Saka tadi mandi, saya basah dan mandi keringat di sini sebagai saksi betapa berdesak-desakan yang ada di sana Bu Titin. Tapi lagi dan lagi hari ini Anda bisa lihat Ibu Turdiana tidak datang ke tempat ini. Apa yang ingin Anda sampaikan? Mengenai ketidakhadiran padahal beliau sendiri yang menyatakan berani sumpah. Pak Arianto pernah menyatakan di media, kamu ngebohongin saya nggak? Saya sudah bela-belain matian kamu. Kamu berani sumpah pocong nggak? Waktu itu katanya dijawab oleh Bapak Rudiana, saya berani sumpah pocong. Tetapi kenyataannya ketika kami menyiapkan semua fasilitasnya justru tidak hadir. Jadi kita kembalikan kepada masyarakat. Apakah yang dikatakannya itu benar? Sakatata sudah menyatakan, saya bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Saya salah tangkap. Saya dianiaya untuk mengakui perbuatannya. Dan itu dalam prosesi sumpah pocong. Saya harus menyampaikan juga pertanyaan yang barangkali harus dijawab oleh Bu Titin. Yang versi dari pengacara Ibu Turdiana disampaikan melalui program dialog bersama saya bahwa ini dianggap musyrik, ini dianggap syirik. Itu satu. Yang kedua, apa yang terjadi hari ini biar ditempatkan dari proses hukum. Ia sebagai penegak hukum, sebagai seorang polisi mematuhi proses-proses yang sedang berlaku. Itu menjadi excuse atau barangkali alasan yang disampaikan kepada publik ia tidak hadir pada hari ini. Bagaimana Anda menilai pernyataan-pernyataan itu? Bahwa pada prakteknya Anda juga seorang pengacara kan? Melihat bahwa semua seharusnya memang ditempatkan pada proses hukum. Tapi di sisi lain hari ini ada sesuatu yang berbeda. Saya katakan sekali lagi, ada sesuatu yang berbeda dalam upaya penegakan keadilan di Republik ini. 2016 Ibu Elsa saya sudah melakukan proses hukum sampai ke tingkat kasasi. Apa yang kami dapatkan dengan bukti-bukti yang kami sodorkan juga tidak cukup dan ini peradilan sesat. Sekarang ketika kita mengajukan PK juga masih dinyindir seolah ini betul mereka terpidana itu adalah pelakunya. Ketika misalnya itu dianggap musik, tetapi dukungan masyarakat Indonesia untuk menyatakan kebenarannya berpihak kepada kami. Jadi apapun yang dikatakan oleh para pengacara dari Bapak Rudiana, saya mengabaikan itu. Saya hanya minta dukungan dari masyarakat Indonesia. Toh proses legal formalnya juga kita tempuh. Kita sedang menunggu keputusan PK. Mudah-mudahan PK dikabulkan karena di persidangan kelihatan betul apa sih yang terjadi di 2016. Ya. Kalau disebutkan bahwa ini semua tidak dilakukan demi dalam tanda upaya untuk mengintervensi dalam proses-proses yang sedang terjadi, apalagi proses memori PK yang akan segera diputuskan Mahkamah Agung. Bagaimana jawabannya atas itu? Ini masalah sumpah pocong adalah masalah seperti kearifan lokal, budaya lokal. Kalau misalnya kita memang meyakini tidak ada salahnya kita lakukan, silahkan saja. Ini bukan berarti mengintervensi keputusan Mahkamah Agung. Karena bagaimanapun di sidang itu sudah terlihat apa sebenarnya yang terjadi di 2016. Termasuk menghadirkan saksi-saksi yang menyatakan ada permasalahan di 2006. Ahli-ahli yang menyatakan ada rekayasa di 2016. Ya. Terakhir Bu Titin, ini luar biasa. Saya nggak tahu setelah ini akan ada apa lagi. Dan kelihatannya barangkali ini jadi upaya terakhir lah sebelum kemudian memori PK untuk Saka sendiri. Kita belum bicara PK 7 terpidana lain. Apa langkah yang disiapkan oleh tim hukum, penasihat hukum Bu Titin, aparat Abbas, dan lain sebagainya yang tergabung dalam upaya pencarian keadilan terhadap Sakatata? Kami sudah melakukan upaya yang dianggap paling tidak mungkin. Dengan sumpah pocong dianggap paling tidak mungkin. Kami sudah lakukan. Jadi kami tinggal meminta doanya, meminta dukungannya agar PK Sakatata dikabulkan. Hanya itu Mas, kita sudah lakukan upaya yang sangat maksimal. Yang ini menjadi pro dan kontra juga sudah kami lakukan. Karena ini betul-betul Sakatata bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan, termasuk ke-7 terpidana lainnya. Kami sudah lakukan ini. Luar biasa. Bu Titin, saya ingat ketemu Anda dengan
2 bulan, hampir 3 bulan yang lalu, dan saya nggak menyangka sampai pada proses ini. Tapi apapun yang Anda perjuangkan, saya menjadi saksi mata ada di hadapan Anda dan melihat sampai pada level ini. Saya harus katakan, Anda cukup berkeringat, bahkan lebih dari keringat Anda keluarkan untuk kemudian apa yang Anda lakukan untuk Saka Tatal. Terima kasih sekali lagi Bu Titin. Terima kasih sebagai seorang pengacara, lanjutkan apa yang Anda kerjakan. Karena bagaimanapun pengacara adalah penegak hukum yang juga harus menegakkan keadilan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Titin. Saya di sini bersama dengan Farhad Abbas untuk tanggapan ini yang masyarakat Farhad, apa yang ingin disampaikan Bung Farhad setelah ini semua. Ketidakhadiran Rudiana dapat kita simpulkan bahwa dia takut konsekuensi daripada dampak daripada sumpah pocong. Oke. Karena ini adalah tantangan Rudiana, jadi dia yang nggak hadir berarti Rudiana main-main. Dan ini menjadi catatan bahwa apa yang dilakukan Saka Tatal bukan perjanjian antara Saka dengan Rudiana, tapi dengan Tuhan. Dan untuk masyarakat Cirebon, untuk hukum, untuk keadilan, untuk Mahkamah Agung Indonesia. Oke. Bisa diajak Bung Farhad. Saka. Anda tadi memulainya sebelum dimulainya sumpah pocong. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada Saka sekarang? Saya sampaikan kepada Saka bahwa Saka, kamu sudah siap mental. Apa yang kamu lakukan satu hari ini ikatannya dengan Allah. Kamu berbohong, kamu kena azab dan laknat. Tapi kalau kamu benar, maka akan dibuka pintu rezeki, umur panjang dan sehat. Nah, disinilah kamu harus yakin bahwa kamu telah menjalani hukuman itu dan kamu siap. Kamu menjawab tantangan Rudiana nggak hadir hari ini. Apa perasaan kamu setelah sumpah pocong dari Saksi Indonesia? Ya, alhamdulillah lega. Jadi dari dulu Saka tuh sebenarnya kesel tuh, banyak orang yang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka tuh harus ngomong kayak gimana sih buat semua orang tuh percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Nggak ada cara lain selain sumpah pocong. Dan keluarga semua mendukung ya Saka? Keluarga alhamdulillah mendukung. Saya lihat ada kakak ada di belakangnya, kakaknya Ya. ada Bang Jaka sini. Jaga. Dipeluk adiknya. Apa yang mau disampaikan kepada adiknya? Apa yang mau disampaikan kepada adiknya? Ya tetap semangat, udah nggak bisa berkata-kata lagi, apalagi antusias masyarakat. Terima kasih banyak, supportnya luar biasa. Saya sampai nggak bisa berkata-kata lagi. Ini saya sendiri, saya yakin adik saya tidak bersalah, sama teman-teman saya yang 7 juga tidak bersalah. Supportnya luar biasa, tidak di luar dugaan. Makanya saya nggak bisa berkata-kata lagi lah pokoknya. Kakak ada yang mau disampaikan Kak? Ada yang mau disampaikan Kak? Ya, Kalau ada ya silakan. ya, terima kasih untuk semuanya. Ini support yang luar biasa dan yang belum pernah kami dapatkan dulu. Makanya terima kasih. Apa yang mau disampaikan kepada kakakmu yang hari ini dan terus melakukan dukungan kepadamu Saka? Ya kalau dari Saka pribadi, Saka juga berterima kasih kepada keluarga Saka juga telah merestui bahwa Saka akan sumpah pocong. Keluarga Saka juga udah merestui bahwa nanti hari besok Jumat akan ada sumpah pocong Saka dan Rudiana. Kakak apa Kak? Yang mau disampaikan Kakak begitu risau Kak? Ini perjuangan Saka, omongan Saka benar-benar dilakukan sesuai dengan omongannya. Dia buktikan terus perjuangannya. Jadi saya benar-benar ngerasa luar biasa adik saya. Bung Harad, saya kok merasa terharu sini Bung Harad. Iya. Kok saya melihat ini potret yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah Republik ini. Betapa kemudian proses hukum dilakukan, tapi bagi orang kecil apapun harus dilakukan untuk buktikan kepada publik bahwa ia tidak seperti yang dituduhkan Bung Harad. Anda menangis di ruang persidangan, tapi lepas dari itu banyak orang yang menangis juga di luar sana mengikuti proses ini. Mereka ini adalah orang susah, kuli bangunan, tidak punya motor, tapi dituduh geng motor. Dan mereka tidak bisa melawan, akhirnya mereka 4 tahun kemudian baru mengajukan peninjauan kembali. Itu pun masih diejek-ejek sama lawyer-lawyer yang saya anggap lawyer yang tidak punya hati nurani. Hari ini mereka ditantang untuk sumpah pocong, tapi ternyata Saka berani. Saka telah melakukan itu. Terima kasih. Keluarga kalian orang baik semua. Pasti ada kebaikan. Masyarakat mendukung, alam mendukung. Tiba-tiba yang saya rasakan itu lagi panas, tiba-tiba dingin, kayak ada angin dingin gitu. Mudah-mudahan ini adalah petunjuk alam bahwa kamu orang benar, kamu orang baik. Terima kasih. Untuk hukum, Pak Farhad Abbas, ini saya pikir Anda menjadi sorotan juga ketika Anda terus melakukan advokasi terhadap Saka dan keluarganya. Anda juga menangis di ruang persidangan. Hari ini juga Anda menangis. Apa yang ingin Anda sampaikan? Pesan hukum kepada Republik ini mengenai upaya pencarian keadilan yang pada prakteknya sulit untuk diperjuangkan. Ya, ayah saya hakim, adik saya hakim, semua hakim ya. Kami nggak pernah ngelihat kejadian kayak seperti ini. Sehingga itu menjadikan komentar kami hari-hari. Tapi setelah melihat kejadian ini, dengan segala kuat daya upaya kami, teman-teman membantu semua mendukungin. Salah satu pesan ibu saya, Farhad, 3 kali saya mendengarkan
video kamu menangis, kami semua ikut menangis. Bayangkan kalau anak kita yang dizolimin seperti ini, apa yang akan terjadi? Kira-kira. Oleh karena itu, saya yakin perjuangan Saka ini bukan hanya perjuangan Saka, perjuangan Indonesia. Terima kasih buat Selis, terima kasih buat masyarakat Cirebon. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi orang yang dizolimin. Orang yang dipenjara seumur hidup yang tidak melakukan kesalahannya. Semoga hakim, jaksa, polisi yang buta hati, buta nurani itu bisa dikasih hukuman dan tidak terulang lagi. Amin. Itu aja. Saka ada yang mau tambah? Jadi kalau Saka pribadi yang katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa kok nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenarannya seperti apa. Ini luar biasa, nih pengacara Anda menangis sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini, Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap? Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui tayangan televisi yang ada di lembaga pemasyarakatan dan dimanapun mereka berada. Apa yang ingin Saka sampaikan? Ini saat ini kamera sedang menyorotnya secara live dan ada juga yang direkam dan lain sebagainya. Tapi saya yakin pesan ini akan disampaikan. Apa yang mau disampaikan kepada 7 terpidana yang meringkuk saat ini? Jadi buat teman-teman Saka yang masih ada di penjara, di Lapas Bandung, kalau ada kesempatan gunakanlah sebaik-baiknya. Walaupun sulit dilewatinya, gimana caranya, insya Allah pasti bisa seperti Saka. Amin. Kalau ada orang-orang lain yang berkata enggak, udah tantangin aja sekalian sumpah pocong. Jadi Saka minta, jadi buat orang-orang yang masih di dalam, teman-teman Saka yang di dalam, harus kuat dan sabar, semoga ada waktunya. Ternyata apa yang disampaikan di sini juga berimplikasi terhadap tahanan yang ada di dalam ya Bung Farad. Ya, karena perjuangan Saka ini orang yang dianggap merencanakan pembunuhan. Dianggap 1 kali memukul tapi pergi. Di peradilan anak hanya turut serta tapi utama sidang pertama. Sehingga menjerat semua, menjual semua tersangka semua. Itu yang kita lihat bahwa memang hakimnya waktu itu menganggap dia anak kecil, tapi terlalu galak, terlalu keras, bukannya melindungi perlindungan anak, tapi justru ada kezaliman terhadap anak. Begitu ya, kan? Iya. Ya, saya tambahkan ya, mungkin dianggap oleh masyarakat, terutama saya Herudin, pengacara Saka Tatal, dianggap oleh masyarakat bahwa sumpah pocong hanya sekedar budaya saja dan tidak bernilai secara hukum. Di sini sangat menarik. Perlu diingat dalam konteks Islam ada namanya sumpah mubahala. Di pengadilan juga ada sumpah. Akan tetapi dalam konteks hukum, sumpah ini masuk dalam kategori living law, hukum yang hidup di masyarakat. Jadi ketika ada yang menjelaskan bahwa ini bukan konteks hukum, bukan hukum positif, saya anggap itu keliru. Karena ini berhubungan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan seperti yang dijelaskan Pak Farhad tadi, berhubungan dengan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika janji-janji dan apa yang dikatakan itu fitnah yang disampaikan oleh Rudiana itu adalah tidak benar, siap menanggung dan laknat Allah. Sekian dari saya. Luar biasa. Saka, untuk terakhir secara pribadi setelah melalui ini semua, sudah lega atau apa yang dirasakan, silakan disampaikan. Ya alhamdulillah, yang saat ini juga Saka udah lega sekali. Juga ada saksi-saksi baru juga yang baru kelihatan juga. Jadi ada titik terang lagi buat 7 terpidana. Saka kalau dari sumpah pocong siap menanggung resiko kayak gimana juga Saka selalu siap. Karena kamu jujur ya. Karena Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Saka cukup. Terima kasih Saka. Itu dia yang disampaikan oleh Saka Tatal. Ini Bapak menyaksikan juga ya. Luar biasa. Saya mandi keringat di sini. Wah, cukup melelahkan apa yang kami lakukan. Tapi ini tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Saka Tatal dan kawan-kawan, para pejuang keadilan dimanapun berada. Dan sekali lagi, barangkali di balik ini semua ada pesan moral yang bisa dipetik, pesan moral yang ingin diambil dari ini semua.
bahwa pada harapannya hendaklah proses penegakan hukum dilakukan secara akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan, tidak menimbulkan keraguan-keraguan publik, kepercayaan publik yang hari-hari ini terus memantau prosesnya dan lain sebagainya. Publik punya mata, punya telinga dan lain sebagainya, tapi lepas dari itu kita tentu sudah hargai independensi hakim untuk mengambil setiap keputusan tanpa adanya intervensi dan lain sebagainya. Tapi lepas dari itu semua, kita juga menghargai apa yang dilakukan hari ini sebagai bentuk keyakinan kearifan lokal. Upaya legal formal sudah dilalui oleh Saka Tatal, memori PK sudah dilakukan, pengadilan sudah dilakukan 8 tahun silam. Ia dihukum dan bahkan ia menjalani hukumannya dengan tertib sampai pada akhirnya bebas bersyarat, sampai akhirnya bebas murni. Dan pada akhirnya pun ia ikut memori PK dan hari ini kita tinggal menanti keputusan dari hakim-hakim yang bertugas di sana. Tapi lepas dari itu, ia lakukan bagian itu, tapi ia juga lakukan bagian lain bahwa ia akan terus melakukan upaya lain termasuk upaya sumpah pocong sebagai upaya untuk memenangkan bisa dikatakan ya hati publik, memenangkan publik di sekitarnya, warga di sekitarnya bahwa ia seperti dituduhkan. Karena ini tentu saja bisa dianggap ringan atau bisa saja ini dianggap candaan. Tapi tidak sedikit juga publik yang harus kita perhatikan bahwa mereka betul-betul memandang ini sebagai hal yang sungguh luar biasa, sebagai hal yang dianggap beresiko tinggi dan Saka mampu melakukan itu. Hari ini Tur Rudiana tidak hadir bersama-sama dengan kita. Tapi kita akan lihat, tentu ada statement yang akan disampaikan. Apa alasan beliau tidak hadir dan sudah disampaikan kepada kami sungguhnya soal meletakkan ini semua pada proses hukum dan lain sebagainya. Tapi itu juga harus kita hargai. Upaya peliputan perbimbangan dan lain sebagainya terus kita utamakan, tapi lepas dari itu ada pesan moral yang disampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Saya Abraham Silaban, saya menyaksikan di sini dan saya menjadi sejarah perjuangan keadilan di Republik ini. Saya kembalikan studio.